Informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyegel ruang kerja kantor Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Namun KPK hingga kini belum mengumumkan kasus apa yang diduga menjerat Bupati Bekasi. Penyidik KPK menyegel ruang kantor Bupati Bekasi pada hari Kamis malam. 3 penyidik diantar petugas jaga langsung naik ke lantai 2 tempat ruang kerja Bupati. Setelah 30 menit berlangsung, penyidik KPK kemudian pergi meninggalkan lokasi. Hingga kini belum diketahui apa dugaan kasus yang menjerat Bupati Bekasi dan siapa-siapa saja yang ditangkap. Pakai satu mobil berapa, Bang? Berapa orang? Berapa orang, Bang? 3 orang. Pakai rompi nggak, Bang, KPK, Bang? Pakai masker? Pakai. Katanya mau ngapain, Bang? Nyegel? Iya sih. Bilangnya nyegel. Iya. Nyegel ruang Gedung kantor bupati atau apa? ruang bupati berarti ya? Selain ruang kerja kantor Bupati Bekasi, KPK juga menyegel beberapa ruang dinas pemerintahan Kabupaten Bekasi, seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, serta Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Kabupaten Bekasi. Tak hanya Bekasi, Jawa Barat, KPK turut menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Total 2 orang yang terkena OTT diduga Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasih Intel Kejari Hulu Sungai Utara. Keduanya tiba di gedung KPK, Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Dalam OTT ini penyidik menyita barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga sebagai uang kejahatan pemerasan. Sebelumnya lagi, KPK menangkap 9 orang dalam kasus berbeda dalam operasi tangkap tangan di Banten dan Jakarta, serta menyita uang senilai 900 juta rupiah. Salah satu yang ditangkap di Banten adalah seorang jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang telah memeriksa secara intensif jaksa yang diduga terkait dengan kasus korupsi. Dan tadi malam semua sudah diperiksa, jadi total kami di 5 tersangka. 3 orang ada 3 oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan 2 dari swasta. Karena ini merupakan koordinasi dari sinergi dan kolaborasinya, sehingga langkah-langkah kejaksaan dalam membantu kita untuk membersihkan jaksa-jaksa yang bermasalah. Dari ranah politik, mundurnya FX Hadi Rudiatmo dari posisi PLT Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini disikapi oleh DPC PDI Perjuangan Kota Solo. DPC PDI